apa gitu loh. Terus datanya ini mau diganti semua. Sebentar. Ex Taiwan, Wah. Ex mana? Ah, Singapura. Ex Singapura sama ex Malaysia. Belum pernah ke Hong Kong. Belum. Belum pernah ke Hong Kong berarti pakai data yang ada, sesuai data yang sekarang. Iya, dari kakaknya. Dulu kan sekolahnya ini susah, Mbak. Ini maksudnya dulu kan punya kakak, cuman kan nggak ketemu. Jadi baru sekarang ini ketemu. Terus? Itu yang asli kakaknya. Cuman ijazahnya ini beda sama ya kakaknya. Loh kok iso? Nah kan makanya kakaknya ini nggak ketemu. Surat kakakku baru ketemu sekarang. Terus ya diganti sama dengan ini, sama ijazah kakaknya ini. Aku kok bingung. Lah, Sekarang iya. dia itu yang data KTP itu namanya sama dengan yang apa? KTP, landasan KTP. KTP nama dari ibunya. Kalau surat kakak nama dari bapaknya. Terus ijazahnya juga nama dari KTP. Sik toh Mbak, aku kok bingung kok. Jeneng kok iso enek nama dari ibu, nama dari bapak, aku pusing ah. Sebentar, anaknya sekarang suruh telepon saya aja bagaimana biar agak lebih jelas, atau sampai konfren. Nggak tahu anaknya lagi sibuk kali. Iya, kalau dari sampean kan akunya bingung, untuk pemahamannya itu bingung. Yang namanya data pasti kakak, KTP, akte, ijazah semuanya itu kan sama toh? KTP sama ijazah sama, cuman kan beda kakaknya nama aslinya itu. Sekarang jangan yang ibaratnya yang paspor SPLP yang dari mana, Singapura atau dari Malaysia. Malaysia. Nah itu di skip aja, jangan dibahas masalah itu ya. Sekarang pakai data dia yang asli, otomatis landesannya itu apa? Kakak. Landesannya kakak. Kakaknya sama dengan KTP enggak? Enggak. Beda. Oke, kalau berarti dia sudah EKTP apa belum? EKTP berarti ini ya? Elektrik itu loh. Elektrik itu ya? Iya. Iya. Laporan ke kecamatan itu sudah apa belum? Laporan? Ke kecamatan. Elektrik otomatis kan lapor ke kecamatan toh, bikinnya itu foto kayak gitu. Nah, dia sudah apa belum? Sudah elektrik. Sudah elektrik. Otomatis kalau sudah elektrik kan harus ada kakak kan harus sama sesuai dengan KTP toh. Kalau enggak harus dibetulkan ke capil. Jadi nggak usah pakai kakak lagi ya? Nggak pakai asli? Ya pakai asli, tapi kan harus dibetulkan ke capil. Terus landasannya pakai akte. Aktenya sama nggak seperti KTP? Aktenya sama KTP. Ya wes, berarti yang dibetulin itu namanya harus sama sesuai akte. Berarti kakaknya ini yang harus diganti? Ya, harus dibetulin ke capil. Pembetulan ke capil. Bisa itu, bisa dibetulin. Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke. Suruh nyiapin dulu persyaratannya kayak gitu ya. Jadi nama, kakak, akte, KTP, ijazah itu harus sama sesuai akte. Kalau salah suruh betulin kayak gitu ya. Kalau kakaknya mau dibetulin ke capil, dinas kependudukan di daerah setempat. Sambil bawa EKTP, sambil bawa akte kayak gitu. Salah penulisan gitu nggak apa-apa, cuma butuh proses kayak gitu, daripada ribet maafan kayak gitu. Terus iya, bingungnya di situ, takutnya nggak bisa ke sini. Ya makanya diurus itu kan salah penulisan di daerah. Makanya segala sesuatu kalau ibaratnya kita mau proses apapun, cek dulu namanya, spellnya benar apa enggak, terus tanggal lahirnya cocok apa enggak, sesuai akte kelahiran kayak gitu. Kalau udah oke, baru ambil terima tanda tangan. Kalau enggak, suruh perbaiki biar enggak wirawiri kayak gitu. Tapi kalau masalah ijazah asli nggak apa-apa ya, KTP ini apa, fotokopian? Nggak apa-apa, tapi kan nanti ada legalisir toh, minta dari ini apa, sekolahan setempat.
minta cap stempel legalisir kan gratis. Fotokopi 10. Iya, soalnya itu ijazah asli yang sekolah SMP itu nggak dikasihin sama sponsornya, nggak tahu hilang atau gimana. Nggak apa-apa, bila nanti fotokopinya itu sama nggak seperti KTP namanya? Sama kan, berarti yang beda kan cuma kakak toh. Oke, cuma kakaknya aja harus dibetulin kayak gitu. Nanti ijazahnya itu suruh datang ke sekolahan difotokopi 10 lembar kayak gitu ya. Terus minta dilegalisir. Legalisir ke sekolahan kan gratis. Minta cop kayak gitu. Oh, minta legalisir gitu ya? Kayak gitu aja. Oke. Jadi prosesnya seperti itu ya, karena sekarang memang datanya harus sama. Jadi harus diperbaiki dulu datanya dari Indonesia. Kalau memang sudah tahu kakaknya namanya salah, diperbaiki dulu di Dinas Kependudukan Daerah setempat atau Capil. Oke. Kayak gitu ya. Jadi harus proses sedikit biar nggak semuanya itu bingung. Kayak gitu ya usaha. Gitu ya. Oke. Saman sendiri gimana? Baik-baik saja, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bentar lagi renew kontrak ya? Bentar lagi renew kontrak, apa ganti majikan? Tak dulu Mayu. Loh, apa yang dipikirkan Mbak? Masih bingung. Setengah tahun lagi loh Mbak. Setengah tahun ini cepet loh, kenapa? Mau nikah lagi ta? Masih banyak keperluan. Oke lah, nikah aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau kepepet duit nanti kesini lagi, potongan lagi gitu loh. Potongan lagi. Iyalah, kan nikah dulu. Kepengennya kan nikah dulu, kan nggak masalah. Jangan dipaksa, daripada kerja kesini kangen-kangen. Ntar aja dulu Mbak Yuli. Kenapa? Ntar dulu. Oke, nggak apa-apa. Cepat loh ya, soalnya sekarang proses nunggu pembantu baru perlu waktu 4 bulan. Jadi kalau kalau bisa nanti sampean bulan 1 habis ya. Bulan 1 apa bulan 12? Ya sekitar segitu 12 satuan kalau nggak salah. Bulan 12 berarti nanti paling tidak sampean bulan 10 harus kasih jawaban positifnya. Gitu. Mau nambah apa tidak gitu ya? Iya. Kan cepet toh tahun. Cepat berlalu, duitnya juga cepat melayu. Duitnya juga cepat habisnya. Ya Allah, iya, keperluan. Kan? Iya, terus nggak apa-apa. Kalau mau cari majikan baru nggak apa-apa, coba aja. Mana tahu dapat yang jauh lebih baik atau mungkin jauh lebih buruk kayak gitu kan nggak tahu. Uji nyali kan, uji coba. uji coba. Iyalah, ganti suasana. Iya. Biar nggak boring. Manut, saya sih manut yang lakoni kayak gitu loh. Pengennya nambah tak proses, pengennya ganti majikan tak bantu, pengennya pulang dulu siap. Nanti kalau mau kesini lagi siap membantu kayak gitu tuh. Oke, siap. Iya, wis pokoknya powen. Oke. Nggak pakai ruwet. Adiknya atau apanya kayak gitu ya, suruh siapin dokumen harus disamakan. KK, KTP, akte, ijazah. Kalau ijazahnya hilang tidak ada jadi soal. Yang jelas suruh fotokopi ijazah 10 lembar, suruh datang ke sekolahan untuk minta legalisir kayak gitu ya. Oke, Mbak. Oke, siap, nggak ada masalah. Selamat siang. Dan selamat beraktivitas, selamat berbelanja panas-panas. Oke Mbak, semangat yuk, bye-bye. Oke, makasih Mbak Yu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, nah ini saudaranya kepengen kerja ke Hong Kong, ex Malaysia dan ex Singapura kayak gitu. Jadi sebelum mau proses ke Hong Kong tolong cek lagi data harus sama, yaitu persyaratan kalau kita mau kerja ke luar negeri khususnya Hong Kong kayak gitu ya. Jadi harus disiapkan KK, KTP, akte, ijazah, kartu BPJS sama SKCK kayak gitu ya. Jadi kalau udah siap ready semuanya, kita tinggal kontak ingin cepat kayak gitu, paling tidak cari koneksi agensi yang berada di Hong Kong. Terus habis itu kirim biodata,
biar nanti cepat untuk dicarikan majikan dulu. Kalau sudah dapat majikan atau sudah dapat pandangan, biodatanya sudah nyampe Hongkong, kayak gitu agak lebih mudah kayak gitu. Terus habis itu nanti agensi Hongkong itu akan menyalurkan PT mana yang siap untuk membantu proses kayak gitu. Jadi nggak asal masuk PT kayak gitu ya. Jadi kalau kita mungkin ada kenalan agensi yang di Hongkong, mungkin teman-teman mempercayainya kayak gitu, silahkan dihubungi, kirim biodatanya supaya bisa untuk dibantu untuk dicarikan majikan. Kalau sudah ada job pandangan majikan, baru nanti proses masuk PT untuk medical, habis itu pasporan, habis itu BLK, UJKOM, habis itu tinggal belajar atau nunggu visa di rumah. Itu tergantung PT-nya maunya bagaimana kayak gitu. Terus nanti tinggal nunggu visa turun. Kalau visa sudah turun, teman-teman tinggal PAP medical terakhir. Kalau fit, tidak ada gangguan atau kehamilan nah, kayak gitu, teman-teman bisa tinggal nunggu jadwal untuk berangkat. Nah, nyampe Hongkong mudah-mudahan teman-teman bisa ya, bisa kerasan nyampe Hongkong, menginjak kaki beton kayak gitu. Terus nyampe Hongkong otomatis teman-teman akan segera untuk dibawa medical lagi nyampe Hongkong. Terus berikutnya teman-teman bagi yang pemula yang belum pernah ke Hongkong, otomatis kan masih belum punya Hongkong ID. Jadi teman-teman pasti dijadwalkan untuk buat Hongkong ID. Selepas itu tinggal kondisi kita sudah sehat, fit, sehat walafiat, baru kita siap bertempur di rumah majikan. Itu aja sih tata cara atau prosedurnya bagi teman-teman yang ingin kerja ke Hongkong kayak gitu ya. Sun sangat sudah mendengarkan teman-teman semuanya. Semoga yang mau berangkat ke Hongkong proses semakin ruwet. Sebenarnya nggak ruwet sih, cuma kita harus lebih banyak menikmati prosesnya supaya kita bisa merasakan nikmatnya ya. Uangnya itu biar terasa oh perjuangan aku ternyata mau ke Hongkong itu seperti ini, rekosone kayak gitu ya. Jadi kita harus wira-wiri, lari sana lari sini untuk memperbaiki dokumen untuk pembetulan. Kalau enggak itu kita perlu untuk medical atau kita perlu untuk bikin paspor kayak gitu ya, moncat manjat terus kayak gitu. Terus nyampe Hongkong pastikan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman bisa kerasan, mudah-mudahan teman-teman bisa adaptasi dengan majikan. Walaupun itu kita tahu ya, majikan Hongkong itu terkenal namanya juga Cina. Orang Cina itu kan pasti ngirit kayak gitu ya, bukan pelit ya, ngirit kayak gitu loh. Jadi segala sesuatu perhitungan, segala sesuatu penuh totalan kayak gitu ya. Jadi ya teman-teman itu harus jangan dibilang nggak percaya sama majikan, tapi kebiasaan orang Hongkong itu ya memang harus perhitungan kayak gitu ya, ngirit kayak gitu. Terus habis itu kita kerjanya juga harus super bersih dan kita harus cepat tanggap kayak gitu. Makanya bahasa itu sangat penting sekali supaya tidak ada misunderstand kayak gitu ya. Sun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.